Assalamualaikum sahabat, masih bersama saya. Dan saya masih membahas tentang psikologi manusia. Di zaman ini, perkembangan teknologi sangat pesat, dan banyak sekali kemudahan. Kemudahan ini di segala aspek, mulai dari informasi sampai transportasi. Dengan kemajuan teknologi dan segala kemudahannya, apakah kita menyadari bahwa ada kemunduran mental dan moral di kalangan anak-anak muda kita? Kemunduran moral dan mental ini adalah konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi ini ibarat sebuah pisau yang diasah terus-menerus. Pisau ini bilahnya tajam, apakah mungkin pisau ini dibuat untuk mengambil kehidupan? Ataukah pisau ini bisa memberikan kehidupan? Itu semua tergantung si penggunanya. Itu sama dengan teknologi. Apakah teknologi ini dibuat kebaikan atau teknologi ini dibuat keburukan? Semua tergantung siapa yang memakainya. Itu seperti yang pernah saya jelaskan di video saya yang lalu, yang berjudul "Bukan Media Sosial yang Salah". Selain berdampak pada mentalitas karena informasi instan, masih ada dampaknya dari kemudahan-kemudahan itu semua. Salah satu dampak yang besar adalah pengaksesan situs porno. Kemudahan dalam mengakses situs-situs ini bisa berdampak buruk bagi kalian, yaitu timbulnya candu, yang biasa disebut PMO. Kecanduan PMO adalah kondisi ketika seseorang melihat konten porno, atau melakukan masturbasi maupun onani secara berlebihan. Penderita kecanduan PMO umumnya merasa bersalah akan perbuatannya, tetapi tetap kesulitan dalam menahan hasratnya untuk melakukan hal-hal tersebut. Kecanduan ini sangat buruk bagi kesehatan diri dan mental kalian. Seperti halnya narkoba, kecanduan pornografi juga mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Pornografi bukan hanya merusak otak dewasa, tetapi juga otak anak-anak. Kerusakan otak tersebut sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan sangat tinggi. Kerusakan otak yang diserang oleh pornografi adalah prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah bagian penting dari otak Anda. Letaknya di bagian depan lobus frontal, tepat di belakang dahi. Ini memengaruhi perilaku, kepribadian, dan kemampuan kalian untuk membuat rencana. Jadi ketika kalian sudah kecanduan PMO, maka apa yang ada di prefrontal cortex juga akan terganggu. Apalagi teknologi saat ini sudah ada VR, yang penggunanya tidak hanya menjadi penonton pasif, tapi juga menjadi penonton aktif. Situasi ini bisa mengaburkan batasan antara realitas dan fantasi, sehingga bisa merusak hubungan manusia dengan sesama dan dapat memicu perilaku yang berbahaya. Dilihat dari dampak kerusakan otaknya saja, kita bisa mengetahui bahwa efek dari segi psikologis akan sangat destruktif. Menurut Dr. Kevin Skinner, ada 7 level kecanduan PMO. Level 1, melihat pornografi sekali atau 2 kali setahun, paparannya sangat terbatas. Level 2, beberapa kali setiap tahun tetapi tidak lebih dari 6 kali, fantasi sangat minimal. Level 3, mulai muncul tanda kecanduan, sebulan sekali, masih mencoba menahan diri. Level 4, mempengaruhi fokus untuk tugas sehari-hari, beberapa kali dalam sebulan. Level 5, setiap minggu, berusaha keras untuk berhenti, namun mulai mengalami gejala withdrawal. Level 6, setiap hari, untuk memikirkan pornografi, menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan. Level 7, perasaan ketidakberdayaan dan keputusasaan bila tidak melihat pornografi, konsekuensi negatif. Ada beberapa penyebab terjadinya kecanduan PMO. Pertama, ketidakseimbangan zat alami di otak. Ketidakseimbangan ini biasanya dialami karena zat kimia senyawa seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang terlalu tinggi. Biasanya ini muncul karena terpapar oleh sosial media. Kedua, perubahan kerja otak.
Seringnya seseorang terpapar dapat menyebabkan senyawa kimia otak yang menimbulkan kepuasan bekerja tanpa henti. Lama-kelamaan hal ini dapat mengubah kerja otak. Pada kasus kecanduan PMO, semakin sering seseorang menonton video porno, semakin banyak pula stimulasi yang dibutuhkan otak untuk terangsang. Akibatnya, otak akan mengirimkan sinyal meminta video porno untuk mendapatkan lebih banyak stimulasi ini. Ketiga, kondisi yang memengaruhi otak. Beberapa kondisi yang mengubah kerja otak, misalnya epilepsi atau demensia, dapat menyebabkan kerusakan pada bagian otak yang dapat memengaruhi perilaku seksual seseorang. Selain itu, risiko terjadinya kecanduan pornografi juga lebih tinggi pada orang yang memiliki gangguan kesehatan mental, misalnya depresi, konflik keluarga, atau pengalaman dilecehkan secara seksual. Sebenarnya masih banyak lagi dampak dan penyebab terjadinya kecanduan PMO ini. Untuk mempersingkat waktu, ada beberapa cara mengobati kecanduan ini. Pertama, sering-seringlah kalian bersosialisasi dengan sekitar, dan pilih-pilihlah teman karena lingkungan keluarga dan teman sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan kalian. Kedua, jangan terlalu lama mengisolasi diri, karena bisa jadi terlalu lama mengisolasi diri sendiri bisa merusak pola pikir kalian. Ketiga, hindari minum-minuman dan obat-obatan terlarang, karena kedua zat aditif ini juga bisa merusak jaringan otak kalian. Keempat, konsultasikan masalah kalian kepada orang yang benar, karena bisa jadi dengan konsultasi, kalian bisa menemukan jawaban atas masalah kalian. Kelima, lakukan digital detox atau detox media sosial. Detox media sosial adalah menghindari sosial media, dan itu bisa menjaga kesehatan mental kalian. Keenam, setiap mandi lakukan mandi junub atau mandi besar bagi orang muslim. Bagi non-muslim lakukan mandi dengan membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki tanpa terkecuali, dan jagalah wudhu kalian bagi orang muslim. Bagi non-muslim jagalah kebersihan diri kalian. Ketujuh, bagi orang muslim sering-seringlah bersujud. Bagi non-muslim lakukan gerakan-gerakan yoga. Kedelapan, sibukkan diri kalian dengan kegiatan positif, dan jangan lupa catat semua setiap kegiatan kalian, tulislah diari kalian. Kesembilan, bila kalian susah tidur, lakukan teknik pernafasan, dengan menarik nafas dari hidung, dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Dengan melakukan tindakan-tindakan penyembuhan, semoga kita bisa terhindar dari kecanduan PMO. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada sedikit pesan dari Al-Quran, Surah An-Nur ayat 30-31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Al-Quran, Surah An-Nur ayat 30-31. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.